Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umidian Rahmawati dari kelas 12 MIPA 4. Nah, di sini saya ingin memenuhi penugasan pengayaan biologi kelas 11 semester 1. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pola makan dan gizi remaja. Nah, dalam usia remaja, ya kita akan membahas mengenai usia remaja. Nah, itu merupakan masa-masa yang membutuhkan asupan nutrisi optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam perkembangan fisik dan psikis supaya bisa terpenuhi secara optimal. Kecukupan nutrisi bagi tubuh itu sangatlah penting kan, terutama bagi usia remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. Namun, seringkali remaja kurang bisa menjaga asupan nutrisi yang baik dan cukup. Belum lagi remaja sekarang ini sangat sering mengkonsumsi junk food ya, yang mana itu tidak baik untuk tubuh. Nah, sehingga diperlukan upaya untuk membiasakan diri dengan pola makan yang sehat agar nutrisi tubuh tercukupi. Dengan demikian, tubuh akan menjadi lebih sehat dan berat badan akan terjaga. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana pola makan yang teratur. Nah, pola makan yang teratur itu kita mulai sarapan di antara jam 5 sampai jam 9. Nah, kalau di atas jam 9 itu dibilangnya bukan sarapan lagi ya. Nah, nanti setelah sarapan itu ada selingan pagi di jam 10. Itu bisa kita gunakan untuk camilan seperti buah-buahan gitu. Nah, selanjutnya makan siang di jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, itu biasanya kita bisa gunakan untuk makan yang berat-berat yang mengandung karbohidrat tinggi, protein. Nah, setelah itu ada selingan sore di jam 3 sampai jam 4. Nah, itu juga sama halnya kayak selingan pagi tadi. Kita bisa isi dengan cemilan-cemilan. Nah, selanjutnya untuk makan malam itu di jam 7 sampai jam 8. Nah, ketiga ini itu harus kita lakukan dengan baik, sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, tips-tipsnya untuk menjaga pola makan kita itu supaya pola makan kita lebih baik lagi, itu kita bisa kurangi minuman manis. Kita bisa perbanyak minum air putih. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan buah sebagai pengganti camilan. Kan biasanya kita camilan itu yang manis-manis ya, kayak coklat, habis itu permen-permen gitu. Nah, kita bisa ganti camilannya dengan buah. Setelah itu jangan pernah lupakan sarapan. Walaupun ini adalah sepele, tapi sarapan itu bisa meningkatkan energi kita untuk beraktivitas seharian nanti. Nah, selanjutnya selalu makan siang dan makan malam tepat waktu. Seperti tadi ya, waktu-waktu yang udah disebutin. Selanjutnya, kurangi kandungan garam pada makanan. Jadi makanan kalian misalnya merasa kurang asin, nah itu nambahin garamnya jangan terlalu banyak sampai asin banget gitu. Nah, selanjutnya makan dengan porsi yang cukup. Artinya makannya nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang juga, jadi harus cukup. Nah, selanjutnya hindari fast food. Nah, kalau bisa, kalau kita ke restoran-restoran, pilihlah restoran yang sehat-sehat, jangan restoran yang fast food, yang makanannya siap saji. Nah, selanjutnya, remaja itu punya kebutuhan gizi juga loh. Nah, kebutuhan energi remaja itu dipengaruhi oleh aktivitas, metabolisme basal, dan peningkatan kebutuhan untuk menunjang percepatan tumbuh kembang remaja. Nah, energi ini untuk tubuh diukur dengan kalori diperlukan untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Nah, seperti ini. Kalau misalkan perempuan, dia ini membutuhkan 2000 sampai 2200 kalori per hari. Nah, sedangkan laki-laki, dia itu membutuhkan 2400 sampai 2800 kalori per hari. Nah, untuk kebutuhan karbohidratnya, karbohidrat itu merupakan sumber energi utama untuk aktivitas tubuh, sehingga pemenuhannya dianjurkan sebesar 50% sampai 60% total kalori. Nah, sumber karbohidrat yang dapat dikonsumsi itu seperti jagung, beras, umbi-umbian sehat. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan gizi, kita juga butuh protein. Nah, peranan protein yang utama itu untuk memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak, serta pengatur fungsi fisiologis organ tubuh. Nah, kebutuhan protein ini bagi remaja masih cukup tinggi, karena proses pertumbuhan dan perkembangan sedang terjadi. Nah, kalau untuk perempuan, dia itu membutuhkan protein 66 sampai 72 gram per hari. Nah, kalau untuk laki-laki, dia itu membutuhkan protein 59 sampai 69 gram per hari. Nah, kita juga membutuhkan gizi lemak. Nah, lemak itu merupakan sumber energi yang dapat disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Nah, konsumsi lemak yang berlebihan pada usia remaja itu nggak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh, khususnya kadar kolesterol darah, yaitu 20-25% dari kalori total.
Nah, konsumsi lemak berlebih itu juga akan mengakibatkan timbunan lemak sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat menyumbat saluran pembuluh darah, terutama arteri jantung. Nah, kondisi penyumbatan akan membahayakan kesehatan jantung. Konsumsi lemak yang kurang dari kebutuhannya juga akan mengakibatkan asupan energi yang tidak adekuat. Nah, jadi konsumsi lemak itu nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang juga. Nah, selanjutnya kebutuhan gizi serat. Di usia remaja ini kita juga memerlukan serat untuk memungkinkan proses buang air besar menjadi teratur dan menghindari penyakit, di mana serat juga dapat memberi rasa kenyang pada waktu yang lama. Sumber serat tinggi ini bisa kita dapatkan dari sayur dan buah. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan mineral. Mineral itu dibutuhkan remaja dalam jumlah sedikit, namun peranannya itu sangat penting dalam berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Nah, kebutuhan mineral remaja itu yang pertama ada kalsium. Kita butuh 1000 sampai 1200 mg per hari, ini untuk yang pria. Lalu butuh 1000 sampai 1500 mg per hari untuk yang perempuan. Lalu kita juga butuh zat besi 13 sampai 19 mg per hari untuk laki-laki dan 26 mg per hari untuk perempuan. Lalu kita juga butuh natrium 1200 sampai 1500 mg per orang atau per hari, ini untuk laki-laki ataupun perempuan. Lalu kita juga butuh air 6 sampai 8 gelas per orang atau per hari. Nah, vitamin, kita juga membutuhkan vitamin untuk mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Ini untuk mempertahankan fungsi berbagai jaringan serta mempengaruhi dalam pembentukan sel-sel baru. Nah, vitamin yang biasa dibutuhkan oleh tubuh itu ada vitamin A, itu kita membutuhkan 600 mg per orang. Lalu ada vitamin B1, itu kita membutuhkan 1 sampai 1,2 mg per hari. Lalu vitamin E kita membutuhkan 11 sampai 15 mg per orang atau per hari. Lalu ada vitamin B6, vitamin B12, vitamin C dan vitamin D. Nah, jadi itulah tadi tips-tips menjaga pola makan dan juga kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.